Pemirsa, kepulangan seorang pasien sembuh corona di Kelurahan Nan Balimo, Solok, Sumatera Barat disambut meriah warga. Pasien disambut dengan prosesi gunting pita hingga potong kue. Dengan menumpang ambulans, Dayat, seorang pasien sembuh dari COVID-19, tiba di kampung halamannya di Kelurahan Nan Balimo, Kota Solok, Sumatera Barat. Selayaknya tamu istimewa, kepulangan Dayat disambut dengan rangkaian acara meriah, mulai dari gunting pita hingga acara potong kue bersama keluarga. Selama acara berlangsung, aparat dan warga sekitar berjaga di sekitar lokasi. Kami ingin menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa virus COVID-19 ini bukan aib, tapi ini wabah. Jadi kita menunjukkan dan memberikan support kepada Beni, kalau yang di sini namanya Dayat, bahwa kami tidak mengasingkan mereka. Penyambutan yang meriah diharapkan menginspirasi warga agar tidak menjauhi pasien COVID-19. Namun sebaliknya, memberi semangat dan saling mengingatkan pada bahaya penularan virus corona. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Dan saat ini sudah bersama kami Beni Afdol Hidayat, pasien positif corona yang sudah dinyatakan sembuh. Assalamualaikum, selamat sore Mas Dayat. Ya, selamat sore. Ya, selamat kami ucapkan atas kesembuhan Anda berhasil mengalahkan corona ini. Bagaimana reaksi Anda saat ada penyambutan oleh warga? Alhamdulillah saya bersyukur sekali, Mas. Penyambutan yang diberikan oleh masyarakat Nan Balimo, terutamanya masyarakat pelanggan Betung. Mas Dayat, Anda sempat mengira bahwa kepulangan Anda akan diwarnai riuh warga seperti ini? Enggak Bang. Oke. Anda menjalani masa karantina berapa lama, Pak Dayat? Kurang lebih 4-15 hari lah, Mbak. Selama 15 hari setelah dites lagi negatif baru diperbolehkan pulang begitu, Pak Dayat? Iya, alhamdulillah hasilnya negatif dan saya dibolehkan pulang, Kak. Saat ini sudah sembuh, ada mungkin hal baru yang harus dilakukan, mungkin pola hidup baru? Pola hidup baru, iya, Kak. Seperti yang biasanya kita harus cuci tangan. Kalau pulang dari mana-mana harus cuci tangan, kan? Pakai masker. Tapi sudah tidak mengkonsumsi obat-obatan lagi ya, Pak Dayat? Sudah tidak, Mbak. Boleh kami ketahui apa profesi Anda? Profesi saya karyawan swasta, Bang. Oke. Kira-kira bisa Anda ceritakan kepada kami apa yang Anda alami? Bisa diulangi lagi, Bang? Ya, bisa diceritakan kepada kami barangkali apa yang Anda alami saat Anda pertama kali terpapar corona sampai pada akhirnya Anda sembuh. Kalau yang saya alami nggak ada ya. Alhamdulillah badan sehat. Artinya tanpa gejala? Iya, loh. Lalu bagaimana Anda mengetahui bahwa Anda positif corona, Pak Dayat? Saya melakukan tes swab di salah satu rumah sakit di Kota Solok, Mbak. Tes swab walaupun tidak memiliki gejala waktu itu? Iya. Di rumah Anda hanya Anda yang positif corona atau anggota keluarga lain juga ada? Kalau keluarga alhamdulillah semuanya negatif, Kak. Semuanya negatif. Di lingkungan tempat tinggal Anda juga tidak ada yang positif? Tidak. Lalu bagaimana Anda bisa terpapar virus corona ini? Terpapar saya kurang tahu juga gimana ya, Kak. Ya. Apa sebelumnya melakukan perjalanan dari suatu kota atau aktivitas sehari-harinya sebelumnya apa, Pak Dayat? Perjalanan dari suatu kota emang ya ada.
Dari mana waktu itu? Dari Mas Raya. Lalu tidak lama kemudian positif corona begitu berdasarkan hasil tes swab. Iya, berdasarkan hasil swab ya positif ya, Mbak. Selama di karantina apa saja pengobatan yang Anda lakukan, Pak Dayat? Boleh diceritakan? Selama saya di karantina saya makan vitamin 1 kali 1 hari. Habis itu pagi kita berjemur. Jadi hanya vitamin dan juga berjemur begitu, Pak Dayat? Tidak Ya, ada berjemur. obat-obatan khusus seperti mungkin kloroquine begitu? Oh, mungkin kalau buat obat-obatan mungkin kalau yang ada gejala mungkin ya, Kak. Tidak ada gejala begitu. Jadi tidak ada obat-obatan khusus begitu ya? Enggak. Sekarang sudah sembuh, Pak Dayat, apakah mungkin menjaga pola hidup dengan makan makanan yang sehat, mungkin juga minum empon-empon gitu, Pak Dayat? Gimana, Mbak? Ada mungkin pola hidup yang baru dengan mungkin meminum minuman seperti jahe, kunyit, kemudian juga melakukan berjemur begitu, Pak Dayat, saat sudah sembuh? Iya. Pak Dayat, terus terang kami salut atas apa yang dilakukan warga terhadap penyambutan Anda. Kira-kira ini sudah direncanakan tidak? Mas Dayat? Mas Dayat? Ya, halo, Bang. Iya, bisa dengar suara kami? Ya. Iya. Terus terang, saya salut atas apa yang dilakukan warga untuk menyambut Anda dengan senang begitu. Kira-kira ini sudah direncanakan oleh warga tidak? Kalau untuk penyambutan saya kurang tahu, Bang. Oke, jadi Anda kaget sama sekali ya bahwa ini kejutan untuk Anda ya? Iya. Oke. Apakah Anda memang sudah lama tinggal di sana atau keluarga Anda memang tinggal di sana sampai sebegitu dekatnya kami bisa melihat penyambutan warga terhadap Anda? Gimana, Bang? Tanggapan Anda atas kejutan yang diberikan warga kepada Anda seperti apa? Kalau buat tanggapan saya kaget juga, Mas, sambutan masyarakat begitu antusias pulang kemarin. Tapi ini senang ya, artinya ya? Alhamdulillah. Ya. Oke, baik. Pesan baik yang ditangkap adalah tidak ada upaya mendiskreditkan bagi siapapun pasien yang sempat terpapar corona, akhirnya mereka bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat. Terima kasih, Mas Dayat, sudah bergabung bersama kami dan memberikan kesaksian Anda. Pembagian bantuan sosial tunai Desa Kaluku Barat, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat berujung ricuh. Nyaluran pembagian BLT dinilai tidak tepat sasaran karena banyak warga terdampak COVID-19 justru tidak mendapat bantuan. Pembagian langsung tunai di Desa Kaluku Barat, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat berujung ricuh. Penyaluran bantuan dianggap warga tidak tepat sasaran karena banyak warga yang terkena dampak COVID-19 tidak mendapatkan bantuan sosial. Banyak warga yang tidak terdaftar menerima bantuan langsung tunai, sementara warga yang mampu justru mendapatkan bantuan. Warga meminta agar pemerintah Desa Kaluku mendata ulang penerima bantuan langsung tunai secara transparan. Yang menerima bantuan BLTD ini ada yang tidak layak. Dia sudah punya kalangan orang miskin. Masih ada yang tidak miskin. Dia tidak punya suami, tidak punya pekerjaan. Dia tidak menerima. Kepala Desa Kaluku Barat menyatakan bahwa dalam proses pembagian BLT sesuai dengan data yang terdampak pandemi corona, bantuan nantinya diberikan beberapa periode. Dan masyarakat itu Pak memang tidak tahu. Setelah mereka nanti ngerti Pak, ngerti sendiri nantinya, insya Allah. Karena masyarakat tidak tahu karena ada dua dana yang harus datang ini Pak. Pertama BST, baru BLT. Di sini agak menjadi memancing warga karena ada yang kaya misalnya atau keluarga guru. Itu Pak, akhirnya teman-teman yang ada di dusun itu, warga yang harus menerima BLT itu terpancing karena masih banyak orang-orang di bawah daripada orang-orang penerima BST.
Setelah mendapatkan penjelasan dari pemerintah desa, ratusan warga yang sebelumnya protes langsung membubarkan diri. Dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Abdul Jalal, iNews melaporkan. Ribuan warga Surabaya mengikuti rapid dan swab test gratis yang digelar di areal makam Ngagel Rejo, Gubeng. Meski berlangsung tertib, antrian sempat mengular hingga ke dalam komplek pemakaman. Sejak dibuka pukul 7 pagi, ratusan orang terus berdatangan di areal makam Ngagel Rejo, Kecamatan Gubeng, Surabaya, untuk mengikuti rapid dan swab test gratis yang diselenggarakan Badan Intelijen Negara bekerjasama dengan pemerintah Kota Surabaya. 2 jam sejak dibuka, 1.000 orang telah mendaftar. Bahkan meski berlangsung tertib, antrean sempat mengular hingga ke dalam kompleks pemakaman. Untuk rapid dan swab test disediakan 1 unit mobil laboratorium biosafety dan 3.000 alat rapid test. Sementara itu, 4 daerah di Jawa Timur yaitu Kabupaten Lumajang, Kabupaten Ngawi, Kota Blitar, dan Kota Madiun masuk dalam kategori zona kuning COVID-19. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan 4 wilayah ini tidak ada temuan baru kasus positif, PDP maupun ODP. Daerah-daerah yang terkonfirmasi zona kuning ini berarti di dalam seminggu terakhir tidak ada temuan konfirmasi positif yang baru. Kira-kira itu teman-teman, mudah-mudahan ini akan terus membaik. Setelah kuning tidak ada ODP, tidak ada PDP, maka akan menjadi zona hijau atau zona yang sudah tidak terdampak. Secara keseluruhan hingga hari ini pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di wilayah Jawa Timur sebanyak 6.313 orang. Jumlah pasien sembuh 1.499 orang dan yang meninggal dunia 502 orang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.